way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, name above all names. The kingdom come and your will be. Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, there is no other name. The kingdom come and your will be done. Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas hujan awal, hujan akhir, penggenapan Pentakosta ketiga. Saya mau mulai dengan berpantun. Pergi ke sawah di waktu pagi. Hati riang, walau basah terkena. Hujan awal, hujan akhir, janji ilahi menyambut hadirnya Pentakosta ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan konsep hujan awal dan hujan akhir ini? Di daerah Israel yang tidak mendapat hujan sebanyak negara kita, maka hujan awal biasanya terjadi setelah musim kemarau panjang, sekitar bulan Oktober, untuk mempersiapkan tanah untuk ditanam benih. Dan hujan akhir yang datang sekitar bulan Maret ke April juga mematangkan tuayan sebelum datangnya musim kemarau yang panjang. Konsep ini sebetulnya tertulis di Yoel pasal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Secara sederhana, umat Pentakostal memaknai hujan ini sebagai pencurahan Roh Kudus. Hujan awal merujuk kepada peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Dan hujan akhir menandakan pencurahan Roh Kudus pada hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang kali yang kedua untuk mempersiapkan tuayan jiwa besar-besaran. Contoh 2 ayat yang digunakan untuk merujuk kepada hujan akhir sebagai sebuah peristiwa pencurahan Roh Kudus di akhir zaman. Yang pertama, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Yang kedua, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yakobus pasal 5 ayat yang ketujuh. Dalam kedua ayat tersebut, maka hujan akhir dikaitkan dengan kedatangan Roh-Nya dan dikaitkan dengan petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanah menjelang kedatangan Tuhan. Kita tahu ini berbicara mengenai tuayan jiwa-jiwa. Haleluya. Istilah hujan akhir pertama kali digunakan pada awal sejarah Pentakosta modern, ketika David Wesley Mylan menulis sebuah buku berjudul Latter Rain Songs
pada tahun 1907. Dan pada akhir tahun 1908 terjadi ledakan pendirian pusat-pusat kegerakan Pentakostal di kota-kota seperti New York, Philadelphia, Atlanta, Cleveland, dan sampai ke San Francisco. Saat terjadi kegerakan Azusa Street Revival, mereka percaya pencurahan Roh Kudus saat itu sebagai hujan akhir yang menandai penuaian jiwa besar-besaran dan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tetapi apakah Azusa Street Revival atau Pentakosta kedua itu adalah akhir dari The Latter Rain? Ternyata tidak. Hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan, dan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir inilah yang disebut dengan istilah Pentakosta ketiga. Kita percaya bahwa Pentakosta ketiga adalah penggenapan dari The Latter Rain atau hujan akhir. Karena Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hal ini sesuai dengan arti dari The Latter Rain atau hujan akhir itu sendiri, yaitu pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih besar dan dahsyat terjadi di akhir zaman yang akan memberdayakan orang-orang percaya bagi penuaian jiwa besar-besaran dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dengan Pentakosta ketiga, Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Dengan kata lain, Pentakosta ketiga akan menyelesaikan amanat agung. Dan dengan selesainya amanat agung Tuhan Yesus, kedatangannya yang kedua akan terjadi dengan sangat segera. Matius 24 ayat 14 berkata, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi, kalau Injil Kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau kalau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Sekarang, apa tugas kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini? Kita mendapat tugas penting untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada everyone, setiap orang, in everywhere atau di mana saja. Gereja lokal wajib memperlengkapi mereka untuk menjadi murid Kristus yang militan dan memiliki semangat yang radikal untuk menjadi pengaruh, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Di lingkungan sekitar, di pekerjaan, di sekolah, pokoknya dimanapun. Let the church declare and display Christ together. Gereja Tuhan, marilah kita memberitakan dan menampilkan Kristus bersama-sama. Mari kita beritakan Injil kepada siapapun dan menunjukkan karakter Kristus lewat kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. On our side, He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sungguh sukacita sekali kita dapat berkumpul di tempat ini di hadapan tata kasih karunia Tuhan. Mari kita tinggalkan sejenak segala beban
Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia yang layak kita tinggikan, kita puji, kita hormati. Biarlah setiap nafas dan pujian yang kita nyanyikan menjadi persembahan yang harum bagi namanya yang kudus. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerinduan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh berkumpul sebagai satu keluarga rohani untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Penuhi tempat ini Tuhan dengan hadirat-Mu yang kudus. Singkirkanlah segala sesuatu yang dapat menghalangi kami untuk fokus kepadamu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima setiap firman dan kebenaran yang akan Engkau sampaikan. Berkati setiap pujian yang akan kami naikkan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah ibadah kami pada hari ini bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan perjumpaan yang intim dengan-Mu, yang membawa kami semakin dekat dan serupa dengan Kristus. Kami serahkan seluruh jalannya ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama akan masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang tahu apa isi setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu kerinduan hati kami Tuhan. Yesus, terima kasih. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Yesus, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari bersama-sama. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatimu. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang
pujikan ini. Engkau tahu di hatiku, kami merindukan Engkau Tuhan. Untuk selalu bersamamu Yesusku. Kami ingin menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu lewat nyanyian hati. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah.
dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Lebih lembut kita katakan, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Haleluya. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Selamat pagi sekali lagi, saya menyapa Shalom. Shalom. Siap muji Tuhan lebih lagi? Amin. Oke. Mari kita akan mengangkat suara kita. Kita mau memuji dan menyerukan nama Yesus. Mari kita tanggalkan beban kita. Karena kita tahu kita hidup di dalam Yesus. Hidup kita akan aman. Woo! Mari semua angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah
Belum semuanya ya. Itu ulang sekali lagi tanganku. Dan aku melangkah padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Siap-siap. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu banyak bagi. Mari kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na, na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Sekali lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na. Haleluya. Mari silakan duduk. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari saya persilakan. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa untuk minggu kedua di bulan September. Kami ada itu karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami adalah orang-orang yang paling beruntung Bapak. Ketika pagi ini kami ada di rumah-Mu Tuhan, kami menaikkan pujian kami. Kami memuji dan menyembah-Mu Bapak. Biarlah Roh Kudus mengambil alih kami, setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Agar kami tetap merindukan Engkau. Kami selalu datang dalam pujian dan penyembahan kami. Bapa yang baik, pagi ini Tuhan, kami akan menaikkan syafat-syafat kami Tuhan. Dan kami terlalu percaya Bapa, sebelum kami menaikkan semua doa dan permohonan kami, Bapa yang di surga sudah tahu apa yang terbaik bagi kami Bapa. Bapa yang baik, di pagi yang indah ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa bagi para pemimpin rohani kami. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Abed Nego Rasdi. Bahkan kami berdoa bagi Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Sarjono, yang saat ini mereka sekeluarga ada di Semarang Tuhan. Mereka akan melayani di Semarang. Kami percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan selalu mengalir. Apa yang mereka kerjakan dalam pelayanan ini Tuhan, kami percaya ada satu terobosan yang dapat dirasakan oleh setiap umat-Mu yang mereka melayani di sana. Bapak yang baik, kami juga teringat akan gembala pembina kami. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko, dan kami juga membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sikaralika laba sikinina laka sikaralika laba laba sangka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa darah Tuhan Yesus kami berdoa.
Biar api Roh Kudus-Mu membakar para pemimpin dan pembina rohani kami Tuhan. Biar saat ini Tuhan, di saat ini kami berdoa kekuatan yang berasal daripada-Mu, memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Ketika Tuhan sudah memilih mereka untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada api Tuhan, ada Roh Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka menumpangkan tangan, ketika mereka berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, biarlah wibawa Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Karakter Tuhan Yesus bertumbuh dalam kehidupan mereka Bapa. Tuhan, tidak ada rasa ketakutan bagi mereka untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, apa yang mereka menjadi harapan dan doa mereka bagi setiap jemaat yang Tuhan percayakan bagi mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, segerakan kan Engkau kerjakan bagi pelayanan mereka. Kami tahu Tuhan, dalam mengiringi Engkau, dalam melayani Engkau Tuhan, banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi kami percaya, kami bersuka cita di dalam Engkau Bapa. Segala sesuatu mereka berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan setiap kemenangan Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan mencukupi berlimpah-limpah apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kebutuhan gereja maupun keluarga mereka. Terima kasih Bapak. Kami percaya berkat-Mu mengalir atas pemimpin dan pembina rohani kami. Kesehatan dan umur panjang Tuhan berikan bagi mereka. Di pagi yang indah ini juga Tuhan, kami membawa seluruh majelis jemaat GBI Gunung Padang. Hari-hari ini Engkau memberikan kami kekuatan biar kami berunity di dalam Engkau Tuhan. Melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kami percaya Tuhan setiap program-program yang direncanakan dalam 1 tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada sebagian yang sudah berjalan. Kalau kami kemarin sudah dilantik menjadi panitia Natal Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Panitia Natal akan mulai bergerak, kami percaya Tuhan apa yang kami perlukan, dana, biaya apapun Tuhan. Untuk perayaan Natal nanti Tuhan cukupkan berlimpah-limpah, berkelebihan Tuhan. Dan sampai pada hari hanya perayaan Natal Tuhan akan berjalan dengan baik. Berikan kami bersatu hati dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami Bapa. Kami berdoa bagi semua divisi Tuhan yang ada di gereja kami Tuhan. Kami berdoa biar hari-hari ini Tuhan kami semua melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami berdoa bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan di GBI Gunung Padang. Apapun yang menjadi pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan semangat yang berapi-api dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami setia, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kami Bapa. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan. Kami memberkati seluruh jemaat GBI Gunung Padang. 5 generasi GBI Gunung Padang ini ke dalam tangan Tuhan. Dari anak-anak yang di dalam kandungan, anak-anak balita, anak-anak kids, anak-anak youth, dewasa muda, bahkan orang tua para lansia. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Hari-hari ini Engkau tahu apa menjadi pergumulan dan tantangan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Tidak ada roh ketakutan Tuhan, tapi roh kebenaran, keberanian Bapa. Engkau mempermudah Tuhan. Engkau memperlancar semua apa yang menjadi usaha bisnis kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan mengalir Tuhan. Isi penuh Tuhan. Lumbung-lumbung kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesehatan. Kami berdoa bagi generasi Yeremia kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus memimpin dan menuntun mereka Tuhan. Supaya saat ini Tuhan, mereka bisa men-cover kehidupan mereka. Apa yang ditawarkan oleh dunia ini Tuhan yang mendatangkan satu dosa dan hukuman bagi mereka. Mereka mampu berkata tidak. Tetapi apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, mereka mau melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena kami tidak kekurangan. 5 generasi ini ada dalam penyertaan Tuhan. Apapun musim ini Tuhan, kami selalu diberkati Bapa. Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami bawa di hadapan bangsa dan tanah air kami dan kota kami. Bapak Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi akhir-akhir di bulan-bulan ini Tuhan.
Engkau tahu Tuhan, gelombang politik berjalan begitu keras Tuhan di tanah air kami. Banyak badai, banyak gempa, banyak banjir yang musibah yang terjadi di bangsa kami Bapa. Kami mengangkat tangan, kami berserah kepada-Mu Tuhan Yesus, pencipta dan penguasa hidup kami. Kami berdoa Bapa, ampunilah bangsa kami Bapa. Sikaralika-labalika-labalaba sangka. Ampuni para pemimpin pemerintahan kami Tuhan, ampuni mereka Bapa. Dan kami terlalu percaya ada satu rencana besar Tuhan yang Kau kerjakan bagi bangsa ini. Melalui permasalahan yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Membuka Tuhan tabir yang selama ini tertutup rapat. Yang membuat masyarakat Indonesia tidak merasakan kedamaian. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuatu Tuhan yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan. Yang memerintah atas bangsa ini kami hancurkan di dalam nama Engkau Bapa. Dan biarlah Engkau ikat segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan. Yang ini mengganggu akan kenyamanan dan ketentraman bangsa ini. Kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau tempatkan di tempat yang Engkau sediakan Tuhan. Bapa di surga kami berdoa Tuhan. Ambil alih pemerintahan ini Bapa. Kendalikan setiap pemerintahan kami Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden. Para Menteri KPK, Kejaksaan Agung. Para TNI dan Polri Tuhan. Sampai dengan pemerintahan yang paling terkecil Tuhan. Tuhan tolong kendalikan Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada rancangan-rancangan yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan. Yang dirancangkan oleh siapapun Tuhan. Ingin menghancurkan bangsa ini Tuhan. Kami tolak. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami terlalu percaya. Ada anak-anak-Mu di bangsa ini Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan. Ketika Engkau akan menghanguskan Sodom dan Gomora. Engkau memberikan supaya aku bisa bernegosiasi dengan Engkau. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu bersepakat. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Lihatlah setiap umat-Mu yang memuji dan menyembah-Mu. Yang tetap setia melayani-Mu Tuhan. Jangan lagi Bapa, ada terjadi kekacauan di bangsa kami. Karena Engkau adalah sahabat kami. Engkau adalah Bapa kami. Seorang sahabat akan bercerita untuk sahabatnya apa yang akan terjadi. Kami berdoa Bapa, halukan ini semua dari bangsa kami. Kami berdoa, sejahterakan bangsa kami. Amankan bangsa kami. Sehatkan bangsa kami. Dan biarlah Indonesia memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kalau sebentar kami akan mendapat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Agus Yogi. Biarlah Engkau ambil alih rumah-Mu Tuhan. Supaya kami terfokus. Apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Kami mengerti dan kami memahami. Kami mau lakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati Pak Agus dan keluarga dengan seluruh pelayanannya. Engkau pakai secara luar biasa untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Kami percaya Engkau pegang tangannya. Penyertaan dan perlindungan terus ada bagi Pak Agus dan keluarga. Berkat Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami. Berkati kami semua yang hadir di pagi hari ini maupun di sore. Biarlah berkat Tuhan selalu mengalir. Ini doa kami Bapa, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Agar selalu tersimpan dalam hati kita dan kita dapat menjalankannya dalam kehidupan kita. Yesus.
kasih Tuhan. selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar Hidupku yang berdaulat. atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang Berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya. Mari pribadi lepas pribadi terhubung dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Muliakan Dia, agungkan Dia, sembah Dia. Urabaya ralabaya se. Inaralabaya sa. Inaralabo. Haleluya. Haleluya. Bangkitkan rohmu, nyalakan rohmu. Sembah Dia, sembah Dia. Segala pujian kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Segala hormat bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya kami adalah menjadi pribadi yang selalu terhubung dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Ya boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Sebentar kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu akan menegur kami, menasehati kami. Sebab Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami membuka hati kami bagaikan tanah subur yang siap ditanami benih firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu akan bertumbuh dalam kehidupan kami sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur, kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang siap diberkati firman Tuhan kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Shalom. Silakan duduk saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih saya ucapkan kepada hambanya Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Kartemius Sarjono yang telah mempercayakan firman Tuhan pagi hari ini untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya percaya dan yakin Tuhan mengasihi saudara. Yang setuju katakan amin.
Tuhan sayang sama saudara, amin. Saudara percaya kalau Tuhan itu baik buat saudara? Siapa yang sudah merasakan kebaikan Tuhan? Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Ini pertama kali saya ada di sini, saudara. Mungkin ada banyak yang tidak mengenal saya. Tapi kalau Mas Joko pasti mengenal saya. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya rindu menyampaikan sebuah tema tentang connected to God. Terhubung dengan Tuhan. Tadi pujiannya luar biasa. Ini pujian yang sudah saya persiapkan saudara setelah nanti firman Tuhan. Tetapi sebelum firman Tuhan juga diapet, yaitu dengan pujian ku terhubung dengan Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini semuanya terhubung dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Siapa yang selalu terhubung dengan Tuhan? Oh, kalau semuanya nanti saya langsung pulang saja saudara ya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita ini perlu connect dengan Tuhan. Dalam hidup ini kita harus connect dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini semua bawa handphone. Yang setuju katakan amin. Saudara bawa handphone? Ada yang iPad 17, iPad 16, 15 atau Xiaomi atau yang lain-lainnya saudara. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau saudara punya iPad, kalau saudara punya handphone, kalau tidak terkonek dengan internet, dengan mungkin ada pulsa dan sebagainya, maka HP saudara tidak akan pernah bisa berfungsi. Jika saudara miliki HP sebagus apapun, semahal apapun, jika saudara HP-nya tidak ada baterainya, pasti HP saudara tidak pernah berfungsi. Tetapi saudara, jika HP saudara sekalipun harganya cuma 1.800.000, 600.000 atau 100.000, mungkin saudara atau saudara mendapatkan door prize handphone. Kalau saudara ada baterainya, terkonek dengan listrik, kalau pas lagi ngedrop di cas, lalu kalau saudara mau pakai itu harus terkonek dengan internet, maka HP sejelek apapun akan berfungsi, akan bermanfaat buat kita. Yang setuju katakan, gereja Tuhan harus terkonek dengan Tuhan. Kenapa saudara harus terkonek dengan Tuhan? Sebab saya mau kasih tahu, saudara adalah kepunyaan Tuhan. Saudara adalah miliknya Tuhan. Bapak Ibu saudaraku di dalam Tuhan, kalau saudara miliknya Tuhan, saya percaya kita akan selalu connect dengan Tuhan. Siapa yang ibu-ibu, khususnya ibu-ibu ya, siapa ibu-ibu yang selalu connect dengan anaknya yang di luar kota? Atau sebaliknya, anak tidak mau connect dengan orang tuanya. Kalau anaknya ada di luar kota sedang kuliah, butuh dana, siapa yang di-connect? Pasti papa mamahnya saudara. Anak saya di luar kota saudara, semuanya sudah di luar kota, jadi saya sudah pacaran lagi saudara ya. Pacaran di masa tua saudara ya, walaupun belum tua banget saudara ya. Tetapi sudah merasakan kadang pinggang sudah mulai teroso, sendi sudah mulai teroso. Nah saudara, kalau anak kami WA dengan istri saya, dia bilang gini, Mi, kalau sudah depannya bilang Mi, pasti belakangnya ada sesuatu saudara. Mi, ada apa Nduk? Ada apa nak? Mi, bisa enggak kirimkan uang buat kami, buat saya untuk A, B, C, D. Lalu maminya connect dengan saya sebagai suaminya. B, si anak A minta uang untuk A, B, C, D. Ketika istri saya, anak saya connect dengan maminya connect dengan papinya, saudara, keputusan ada pada suami. Ketika suami berkata,
kirim saja. Maka dengan sangat kilat cepat melalui M-Banking lalu dikirimlah dana itu sesuai dengan yang diminta. Swir, saudara. Sudah, nih mami udah kirim. Oke. Bapak Ibu, kenapa bisa berfungsi? Karena kita HP ini bisa connect, saudara. Gereja Tuhan juga harus punya seperti HP ini connect dengan pemiliknya, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat yang luar biasa, ayat yang sangat pendek sekali. Kalau saya ditanya, Om, kalau ayat yang terpendek itu apa? Ini, saudara. Jadi mudah diingat. Mau di mana saja, usia berapa saja, mudah diingat. Ini kita akan belajar satu kata ini, satu kalimat ini saja, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dikatakan di sana tetaplah berdoa. Artinya apa? Dalam bahasa Yunaninya adalah adialeptos, proses T. Ya, artinya apa? Secara harfiah berdoalah tanpa henti atau berdoalah terus menerus. Yang menjadi miliknya Tuhan katakan amin. Dimanapun saudara berada tetap harus connect dengan Tuhan. Loh gimana toh Om? Kalau berdoa terus menerus, bukankah kalau kita berdoa itu tutup mata? Siapa yang setuju kalau berdoa tutup mata? Tidak ada yang setuju, saudara. Siapa yang saudara setuju kalau berdoa buka mata? Juga tidak ada yang setuju. Mungkin belum mengerti. Amin. Mau ngerti saudara? Apakah berdoa itu harus tutup mata atau buka mata? Pak, kalau berdoa tutup mata atau buka mata, Pak? Ini Bapak. Ini suaminya buku malah ya? Pak, kalau berdoa tutup mata atau buka mata? Tutup ya. Saudara, saya pada waktu ada di asrama, kalau berdoa saya tidak tutup mata. Kalau tutup mata, ikan ayam goreng saya bisa hilang. Jadi berdoanya cukup saja dengan dipegang ayam gorengnya, lalu berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih buat makanan ini. Sambil melihat makanan yang saya pegang. Supaya tidak hilang secara misterius, saudara. Karena pernah ketika berdoa, menutup mata, maka misterius ayam gorengnya hilang, saudara. Ajaib sekali. Saya taruh ayam goreng, ketika saya berdoa tutup mata, ayam gorengnya, saya buka mata, ayam gorengnya sudah tidak ada, saudara. Ternyata diumpetin sama teman saya, saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau dikatakan di sini, saudara, berdoalah senantiasa, tetaplah berdoa, itu berdoa tanpa henti. Namanya connect itu tanpa henti. Saya percaya kalau kita miliknya Tuhan, pasti selalu connect sama Tuhan. Seperti kita punya anak, anak itu connect sama bapaknya, apa mamahnya. Kalau suami istri pasti akan connect, suami dan istri akan selalu connect, saudara. Dan mungkin tidak, saudara. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, dikatakan terus menerus berdoa, saudara. Maka itu kita harus menjadi seorang yang selalu terhubung dengan Tuhan. A person who is always connected to God. Ini penting, saudara. Saya berdoa supaya gereja Tuhan di tempat ini semuanya jemaatnya adalah orang-orang yang selalu berdoa, yang selalu connect dengan Tuhan. Akhir-akhir ini kita banyak menghadapi tantangan yang cukup berat. Ke depan akan bukan semakin baik, tapi semakin kadang tidak baik, saudara. Tetapi saya percaya orang yang selalu connect dengan Tuhan, dia ada dalam perlindungan Tuhan. Dia ada dalam penyertaan Tuhan. Oh saudaraku dikasih oleh Tuhan, semua yang ada di bumi ini adalah miliknya Tuhan loh. Bukan miliknya seseorang loh, tapi miliknya Tuhan. Kekayaan saudara juga miliknya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kepandaian saudara, kecerdasan saudara, jabatan saudara miliknya Tuhan yang dipercayakan kepada saudara.
Sebab itu penting kita connect dengan Tuhan. Kita harus sadar bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan hari-hari ini yang sedang viral, terjadi banjir bandang di Denpasar, Bali dan sekitarnya, saudara. Wow, sebelum terjadi sudah ada nubuatan sebenarnya, saudara, oleh seorang hamba Tuhan. Tapi itulah waktunya Tuhan. Di Tangerang ada ledakan misterius, menghancurkan 11 rumah, bahkan mungkin bisa lebih. Itu di padat penduduk, saudara. Rasanya saudara dikasih Tuhan, persoalan begitu banyak. Banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Sekarang sakit ada di mana-mana, saudara ya. Rasanya lelah hidup ini, saudara. Oleh sebab itu mari kita semua umat Tuhan berdoa, connect sama Tuhan. Doakan keluarga saudara. Jangan lupa, doakan keluarga saudara. Dimanapun keluarga saudara. Saya mau kasih tahu saudara, kalau orang berdoa, namanya connect sama Tuhan, itu bukan tentang, doa itu bukan tentang merangkai sebuah kata-kata yang indah. Bukan, saudara. Seringkali kalau kita diminta suruh berdoa, bro, doa ya untuk makan. Lalu orang itu berkata gini, jangan om, jangan doa om, saya nggak bisa doa. Wow, orang Kristen tidak bisa berdoa. Itu kebangetan, saudara. Yang setuju katakan amin. Saya percaya kalau saudara semua di tempat ini suruh berdoa makan, saya yakin semuanya bisa. Orang cuma ngomong kok, Tuhan terima kasih buat makanan ini. Engkau kuduskan makan ini, engkau berkati menjadi kesehatan tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapak buat bolet hari ini. Haleluya, amin. Makan. Selesai. Connect sama Tuhan itu bukan tentang doanya kepada Tuhan. Oh setiap hari apa? Di sini hari apa Pak Joko kalau doa? Kamis, Jumat, seminggu sekali lah pokoknya. Ada doa di sini. Bukan masalah dagroknya, bukan. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah connect dengan Roh Tuhan. Setiap waktu, setiap hari harus connect sama Tuhan. Connect itu artinya apa? Doa itu sebetulnya adalah menghubungkan roh kita dengan roh Tuhan. Jadi doa itu saya mau kasih tahu hari ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang setuju katakan amin. Doa itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya apa? Bukan di gereja saja. Di rumah bisa dilakukan. Di mobil bisa dilakukan. Di tempat pekerjaan saudara bisa dilakukan. Di sekolah bisa dilakukan. Saudara, namanya connect sama Tuhan itu enggak harus merem. Oke, kalau di sini kita doa merem supaya apa? Menutup mata supaya kita bisa fokus. Oke, it's okay, no problem, saudara. Tetapi yang saya mau maksudkan di sini adalah roh kita connect dengan roh Tuhan. Bincang-bincang dengan roh Tuhan. Ini kok Pak Hoki kok aneh ya? Maksudnya gimana bincang dengan Tuhan? Saudara, saya mau kasih tahu, kalau saudara connect dengan Tuhan, roh kita connect dengan Tuhan, maka saya percaya dan yakin Tuhan sayang sama saudara. Saudara, saya mau kasih tahu, orang belum tentu, saya kasih tahu, orang belum tentu datang ke gereja ikut doa, rohnya ada di situ, tetapi pikirannya ada di mana-mana. Ada yang mikir kompor sudah dimatikan belum ya? Aduh, suami saya sudah pulang belum ya? Anak-anak udah dikasih makan belum ya sama suami saya? Doanya di sini, pikirannya di rumah. Tapi yang namanya connect dengan Tuhan itu dimanapun engkau akan selalu terhubung dengan Tuhan. Ketika saudara ada di mobil sedang nyetir, saudara bisa berdoa. Saya mau kasih tahu, saudara bisa berdoa, connect sama Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, apa saudara connect-nya sama Tuhan ketika ada masalah? Saya mau kasih tahu, ketika ada masalah atau tidak ada masalah, tetap harus connect sama Tuhan. Supaya Anda kuat,
dalam menghadapi kehidupan ini. Saudara kuat, saudara. Bapak Ibu, saya setiap hari, setiap waktu saya berdoa untuk keluarga saya. Untuk kamu mau pergi nih, mau setir mobil. Kenapa banyak orang, banyak peristiwa kejadian, ada bis masuk ke hutan. Ada bukan ambulan, ada mobil minibus yang masuk ke kuburan, kesasar ke kuburan. Kok bisa? Saya mendapatkan informasi, ada seorang Bobotsari, tinggal di Bobotsari. Dia di Sempor itu ada namanya Mendoan Susi, saudara ya. Dia punya karyawan, jam 9 malam pamitan sama Ibu Susi, si milik Kitty lah mungkin ya. Pamitan mau pulang. Katanya pada waktu melewati Sempor itu ada yang namanya pohon berupa tengkorak. Yang saya dapatkan informasi, saudara. Dan itu motor diarahkan untuk nyemplung ke sungai yang penuh dengan berbatu. Katanya begitu. Tetapi memang benar, sepanjang jalan Sempor itu mistis. Karena saya sering lewat situ. Jam maghrib maupun jam malam. Saya lewat situ karena habis pelayanan, saudara. Kalau saya pelayanan di Kebumen pasti lewatnya Sempor. Dan memang fenomenanya macam-macam. Ada tertawa yang sangat melengking, saudara. Ada tertawa perempuan yang melengking, itu bukan di perumahan. Ada juga asap yang naik. Tidak ada rumah penduduk di sana, tapi ada asap naik. Saya lihat sendiri pada saat saya naik motor, saudara. Tapi saya tetap berdoa, darah Yesus, darah Yesus. Dan itu asap belum sempat jadi pocong, saudara. Betul. Biasanya kalau bus, tambah gede, saudara. Di rumah, kalau istri saya berkata gini, "Papi," saya sudah tahu. Kalau istri saya memanggil saya, "Papi," "Ya, ada apa sayangku?" "Sini sebentar." Saya ke sana. Aku merinding. Lalu saya tunjuk itu yang di tangga. Lu pergi. Kalau lu nggak pergi, gua kirim lu ke neraka. Masih merinding nggak? Sudah enggak. Kenapa? Ada kamu di sisiku. Kurang ajar, saudara. Lagi enak-enak tiduran dipanggil-panggil, saudara. Ketika jam 6 sore, itu rumah kami di lantai 2, itu sering ada anak lari-lari. Entah itu anak-anak, entah itu dewasa, tapi nggak ada orang. Sering gedebuk. Kurang ajar ini orang. Saya langsung naik ke atas, jam itu juga saya naik ke atas. Saya bilang gini, "Hei, siapapun kamu yang ada di sini, aku perintahkan engkau dengan darah Yesus, pergi dari tempat ini." Semenjak itu, kami jam 6 sore, ketika saya mulai tunggu-tunggu itu namanya gedebak-gedebuk. Enggak gedebak-gedebuk lagi, saudara. Itu perlunya kita connect sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika kita connect sama Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Mau pocong, mau kuntilanak, mau genderuwo, mau apa, sawedi. Ada Yesus yang lebih berkuasa. Yang setuju katakan, apapun masalah yang kita hadapi, apapun yang tantangan yang kita hadapi, saya percaya semuanya akan bisa terlewati bersama dengan Tuhan. Asal engkau connect dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita hari-hari ini sedang dibawa ke dalam tatanan dunia baru. Yang suatu saat nanti agama saudara, keyakinan saudara sudah tidak berlaku lagi. Karena cuma ada satu yang akan berlaku, yaitu pengajaran Lucifer. Itu ada di tatanan dunia baru nanti, saudara. Saya tidak akan jelaskan semuanya di sini. Tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan dengan cara apa? Teknologi. Oh, saudara, saya mau kasih tahu, maka itu Alkitab mengatakan jangan kau percaya, oh Yesus ada di sana. Oh Yesus ada di sana. Oh Yesus ada di sana. Oh kita mari ke sana
Berbondong-bondong pada ke sana, oh ada tembok gambar Tuhan Yesus. Lalu mulai dipegang-pegang. Oh haleluya, haleluya, Yesus ada di sana. Tiba-tiba hari besoknya, Yesus ada di sana. Oh semua berbondong-bondong datang ke sana. Oh haleluya, haleluya. Dengar baik-baik Bapak Ibu, ke depan teknologi akan menguasai dunia. Antikris itu berbicara tentang sistem. Akan menguasai dunia ini, saudara. Makanya saya berkata, kita gereja Tuhan harus tetap connect sama Tuhan, supaya saudara punya keyakinan, punya iman, tetap kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena dengan teknologi nanti di udara, saya mau kasih tahu, di udara nanti melalui satelit, itu nanti akan ada fenomena. Fenomena seperti Yesus turun dari langit, saudara. Seperti padahal itu ada permainan teknologi canggih. Ini NASA sedang bekerja sama dengan satu badan di sini. Ada dua yang sedang bekerja sama. Mereka akan menciptakan halusinasi, saudara. Supaya apa? Iman saudara turun. Pengenalan saudara akan Yesus akan turun. Tapi saya percaya hari ini firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa, connect sama Tuhan. Terus menerus. Punya keyakinan. Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tidak akan lama lagi Lucifer akan menguasai dunia. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Yang setuju katakan amin. Kalau kedatangan Tuhan semakin dekat, maka saya mau kasih tahu, yuk connect sama Tuhan. Connect terus sama Tuhan. Jangan sampai saudara tertinggal. Ada orang mengatakan begini, tanggal 23, 24 September akan terjadi rapture. Siapa di sini yang sudah siap untuk rapture besok tanggal 23, 24? Ternyata banyak yang belum. Bapak Ibu, Alkitab sudah mengatakan akhir zaman akan ada banyak nabi-nabi palsu. Jadi hati-hati, entah dari siapa. Karena kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak diberitahukan oleh siapa-siapa. Bukan masalah tanggal, bulan, atau tahunnya. Tetapi yang jadi masalah adalah umat Tuhannya bagaimana? Sudah siap atau belum? Ada banyak gereja yang belum siap kalau rapture. Rapture mau itu ada di depan sebelum kesengsaraan, atau di tengah-tengah kesengsaraan, atau setelah kesengsaraan. Itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah keyakinanmu, imanmu kepada Kristus, apakah kau sudah kuat? Oleh sebab itu supaya kuat kamu harus connect sama Tuhan, saudara. Itu penting, saudara. Doa itu adalah terhubungnya roh manusia dengan roh Tuhan. Sarana kita komunikasi dengan Tuhan. Jadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun saudara berada, saudara bisa connect sama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita ini sudah hidup dalam perjanjian baru. Tabir bait Allah sudah terbelah menjadi dua. Oleh sebab itu kita semuanya langsung datang kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya dan yakin bahwa kehidupan kita sekalian, semua mulai hari ini tidak ada yang tidak connect dengan Tuhan. Semua akan connect dengan Tuhan. Supaya hidupmu di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan, imanmu tidak gugur. Tapi tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab orang yang connect dengan Tuhan pasti akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Saudara mau mendapatkan kekuatan yang baru? Kenapa sih banyak orang malas untuk connect sama Tuhan? Karena kecewa. Kecewa, doanya tidak dijawab. Bapak Ibu sesama Tuhan, sebenarnya kecewa itu di saat kita ini berdoa tidak ada jawaban. Saya mau katakan tidak perlu kecewa. Sebab apa? Waktu Tuhan itu yang terbaik. Bukan waktu kita yang terbaik, tapi waktu Tuhan yang terbaik. Orang berkata buang waktu, buang tenaga. Dan banyak orang Kristen yang tidak paham tentang pentingnya doa. Connect dengan Tuhan. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa doa adalah saran untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan.
Seringkali kita melihat doa sebagai kewajiban atau ritual, bukan sebagai kebutuhan spiritual, sehingga dapat membuat mereka merasa bahwa doa tidak penting dan tidak memberikan manfaat nyata dalam kehidupan mereka. Mari saudara, saya mau ngajak saudara dekat dengan Tuhan. Selalu connect dengan Tuhan, saudara. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya apa yang menjadi penyebab doa-doa kita ini terhalang, saudara, dan tidak didengar oleh Tuhan? Alkitab sudah mengatakan, Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi jelas dosa kitalah yang membuat kita ini terhalang doanya. Dosalah yang membuat kita tidak connect sama Tuhan. Jadi jelas kalau orang Kristen yang selalu mengutamakan dosa, maka tidak akan mungkin terkonek dengan Tuhan. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, ketika engkau bertobat, ketika engkau minta ampun sama Tuhan, maka saya percaya dan yakin engkau tinggalkan dosa-dosamu, maka engkau akan terkonek dengan Tuhan. Dan doamu akan dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana agar kita hidup selalu terhubung dengan Tuhan? Next. Bagaimana saudara agar kita terhubung? Ada beberapa hal saudara. Yang pertama, miliki hati yang setia dan tulus serta melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Saudara, saya percaya kalau kita lakukan ini, punya hati yang tulus, hati yang setia, dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan, itu merupakan sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Contoh adalah seorang yang bernama Hizkia. Dia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Ia berdoa kepada siapa? Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesus belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bapak Ibu saudara Tuhan, Hizkia mengingatkan Tuhan, dia connect sama Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, tulus hati, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Apa yang baik di mata Tuhan, bukan apa yang baik di mata manusia, tapi apa yang baik di mata Tuhan. Maka saudaraku, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Mau doa saudara dikabulkan Tuhan? Ketika diizinkan Tuhan, istri saya marah dengan saya. Marah sekali, tapi berkali-kali. Gara-gara saya suka lupa. Ketika marah, dia tidak mau bicara dengan saya. Mingkem 1000 kata. Lalu saya ajak ngobrol dia. Nih, maafin aku ya kalau aku salah. Tetap silent, saudara. Saya ini tipe orang yang tidak bisa silent. Kalau bisa dikatakan, kalau wanita harus sehari harus berapa ribu kata? 500 kata katanya.
Saya bisa 1000 kata saudara. Istri saya pendiam. Dia diam, dia bisa silent, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Bisa, tapi saya tidak bisa. Ketika saya ajak ngobrol lagi, enggak bisa, enggak nyambung lagi, ribut lagi saudara. Apa yang saya lakukan? Tuhan, saya sudah putus asa, saya pergi ke ruang tengah, saya berdoa, saya doa. Tuhan tolong jamah istriku. Aku enggak sanggup kalau begini terus. Baru setelah selesai doa, saya masuk kamar lagi saudara. Saya mencoba untuk ngajak bicara lagi. Dan ketika saya ajak bicara, dia mulai 500 katanya keluar saudara. Tapi saya senang ketika dia mau merespon pertanyaan saya. Setiap ada masalah, kami berdoa. Bukan berarti nggak ada masalah kami nggak berdoa. Kalau connect pribadi dengan Tuhan selalu, setiap waktu. Tetapi saudaraku dikasih dan ketika kami ada salah paham, maka apa yang terjadi? Kami berdoa bersama dan semuanya beres. Karena saya berkata gini, buat apa kalau kita hidup berumah tangga kalau isinya hanya pertengkaran, perang dunia ketiga, perang dunia keempat dan sebagainya. Saya tidak mau. Mari kita mau menua bersama dan bahagia. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, dan saya dengan istri sudah sepakat kita akan menua bersama untuk bahagia. Setiap pagi jam 3, jam 2 kami berdoa bersama. Kalau saya bangun duluan, saya bangunkan dia. Kalau dia bangun duluan, saya dibangunkan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, semuanya indah dan berkatnya melimpah. Mari yang mau diberkati katakan amin. Ojo padu bae ning omah, amin. Tapi akurlah. Kenapa? Kebahagiaan itu sederhana saudara. Ketika engkau tulus kepada pasanganmu, ketika engkau baik kepada pasanganmu, ketika engkau ikhlas, tulus, setia kepada pasanganmu, semuanya akan baik-baik saja. Sampai istri saya bilang begini, kenapa ya sekarang aku cemburu sama kamu ya? Padahal saya juga ganteng, enggak saudara. Istri saya cantik, iya saudara. Ya mungkin Bu Kumalo udah tahu ya istri saya ya. Cantik ya Bu? Iya. Kemarin saya bilang, kamu dipuji loh sama Bu Kumala loh. Kamu cantik, masa sih? Iya. Kalau kamu cantik berarti aku ganteng ya. Alah empret katanya saudara. Tapi enggak apa-apa, memang saya ganteng saudara. Kenapa saya ganteng saudara? Karena istri saya cemburu dengan saya. Kalau saya bicara dengan seorang wanita, mungkin ada jemaat, ada orang lain, dia cemburu. Saya harus menjaga dia saudara, menjaga hatinya. Saya jaga perbicaraan saya dengan wanita lain saudara. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baru saya dengar istri saya berkata, aku cemburu sama kamu. Wow, senang saya saudara, dicemburuin sama istri saya. Berarti saya istimewa di depan istri saya. Tidak istimewa di depan wanita lain saudara. Tapi hanya istimewa di depan istri saya. Miliki hati yang setia, tulus kepada Tuhan dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Itu akan menjadikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita tetap connect sama Tuhan. Kita minta apa sama Tuhan. Saya percaya kalau udah waktunya Tuhan dikabulkan. Saya masih ingat dulu gereja Tuhan di sini, ibadah di sana ya. Kecil tempatnya. Tapi ini pendoa syafaat di sini luar biasa nih. Doa dengan sambil puasa. Akhirnya dapat yang gede begini, luar biasa saudara. Gereja ini diberkati Tuhan. Amin. Karena ada yang selalu connect dengan Tuhan. Dan saya mau katakan, mari saudara pribadi lepas pribadi, connect sama Tuhan. Maka engkau akan melihat perkara yang besar terjadi. Yang kedua, cepat saja. Next, miliki kerendahan hati. Orang yang connect sama Tuhan adalah orang yang rendah hati. Kalau kita sombong, kalau kita nggak rendah hati, nggak mungkin bisa connect sama Tuhan. Merasa diri ini hebat, merasa diri kita bisa, merasa diri kita ini luar biasa. Jadi nggak butuh Tuhan. Padahal sudah dikasih Tuhan, kita butuh Tuhan. Orang yang bisa connect dengan Tuhan adalah orang yang rendah hati. Firman Tuhan berkata,
Matius 11:29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa akan mendapat ketenangan. Kerendahan hati adalah sikap hati yang menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita dari Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita dari Tuhan. Semua jabatan yang kita miliki dari Tuhan. Yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu tetaplah rendah hati, supaya engkau bisa connect dengan Tuhan. Sebab kalau tidak rendah hati, engkau tidak bisa connect dengan Tuhan. Kalau engkau suami istri tidak punya kerendahan hati satu sama lain, engkau pasti akan bertengkar terus. Kalau engkau punya rendah hati, istrimu punya rendah hati, maka semua akan terkonek. Wah, kalau udah connect enak saudara. Ya. Yang ketiga, lanjut saja. Roma 12 ayat 12 berkata begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Yang ketiga saudara, supaya kita tetap connect dengan Tuhan, kita harus punya kesabaran dan ketekunan. Bapak Ibu, tidak ada doa yang sia-sia. Apa yang kita doakan itu pasti besar kuasanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara Tuhan, dalam situasi yang sedang kita hadapi yang tidak baik-baik saja, kesulitan, tantangan, ujian, penderitaan, dengan demikian kita tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Dalam kita berdoa percayalah bahwa Tuhan yang punya waktunya saudara. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita percaya dan yakin Tuhan punya banyak cara untuk umatnya selalu terhubung dengan Tuhan. Yang setuju katakan, Bapak Ibu, diprediksi akan terjadi sesar, gempa bumi, bahkan saudara gunung berapi, katanya ini prediksi ya, bisa terjadi bisa tidak, akan bersama-sama meletus. Sebab itu dibutuhkan doa saudara. Ketika saya mendengar ini saudara, apa yang saya ambil langkah? Saya hanya itu, Tuhan, hidupku ada di tangan Tuhan. Ada pujiannya, hidupku ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hidup kita di tangan Tuhan, apapun informasi yang kita dengarkan, lalu kita sujud kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, pasti di sana ada pertolongan. Amin. Sampai saya berkata begini saudara, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Yang terakhir saudara, perlu sabar dan tekun. Yang terakhir, yuk miliki doa yang benar. Doa yang benar adalah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dalam 1 Yohanes 5:14-15, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi saudara, doa yang benar adalah doa yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena ini firman Tuhan berkata, dengan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saya percaya kalau saudara berdoa dan itu sesuai kehendaknya, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak didengar telinga, timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Yang setuju katakan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya orang yang connect dengan Tuhan, dia akan mengalami sukacita yang besar. Dia tetap tenang dalam menghadapi kesulitan, tantangan dalam kehidupan. Dia tetap percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar dari apa yang dia alami. Saya percaya dan yakin, mari jemaat Tuhan, Gunung Padang, connect sama Tuhan. Jangan lupa, connect sama Tuhan. Ketika engkau connect sama Tuhan, engkau akan melihat keajaiban Tuhan terjadi.
Saya percaya ketika saudara connect sama Tuhan, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Mari kita panggil berdiri bersama-sama. Biarlah pujian ini merupakan doa kita pada pagi hari ini. Ku terhubung dengan Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan, Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atas Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan, ku terhubung denganmu, terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Apapun kesulitan yang sedang kau hadapi, apapun tantangan yang sedang kau hadapi, apapun pergumulanmu pagi hari ini, Tuhan sayang kepada saudara. Tuhan mengasihi saudara, sebab saudara adalah miliknya Tuhan. Kalau saudara yakin bahwa saudara miliknya Tuhan, tetapkan hatimu untuk connect dengan Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, engkau terhubung dengan Tuhan. Untuk connect dengan Tuhan, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap hari, setiap waktu engkau bisa connect dengan Tuhan. Engkau bisa bicara dengan Tuhan. Yesus mengasihi saudara. Lakukanlah ini agar hidup saudara
tetap bertahan, tidak menyerah, tidak putus asa, menghadapi segala sesuatu yang membuat kita menyerah. Tetapi ketika engkau connect dengan Tuhan, engkau tidak akan pernah menyerah, karena engkau bersama dengan Tuhan. Jika hari ini engkau berkata, Tuhan ampuni segala dosaku, sebab dosaku adalah yang sungguh menjadi penghalang untuk aku dengan connect dengan Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan yang mengampuni segala dosa dan kejahatan kami, agar hidup kami, roh kami dapat connect dengan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ketika kami connect dengan Tuhan, maka ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan yang mengalir berlimpah dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melewati segala kesulitan, tantangan dalam kehidupan kami. Dan kami tampil menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sebab kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Tuhan, biarlah Engkau melawat umat-Mu di tempat ini. Menjadi pribadi yang selalu terhubung dengan Tuhan. Menjadi pribadi yang selalu connect dengan Tuhan. Sehingga iman mereka, keyakinan mereka di saat menghadapi segala sesuatu, mereka tetap menang di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau senantiasa connect dengan Tuhan. Kami membutuhkan Engkau setiap waktu Tuhan. Dalam hal apapun kami akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami dengar pada saat pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu termeterai dalam hati kami yang paling dalam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Sehingga jemaat Tuhan di tempat ini memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Semua pribadi lepas pribadi hidupnya terhubung dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur berkesempatan pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami arahkan tangan kami kepada Bapa di surga. Sebab Tuhanlah yang memberkati kami. Sebab Tuhanlah yang melindungi kami. Sebab Tuhanlah yang menyertai kami. Sebab Tuhanlah yang memberikan pertolongan atas kami. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ketika engkau pulang dari tempat ini, engkau membawa berkat dari Tuhan. Engkau membawa perlindungan dari Tuhan dan penyertaan dari Tuhan. Terimalah rahmat berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerima iman dengan iman percaya. Berkat Tuhan pagi hari ini dengan iman percaya kita katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.